Di dunia ketiga, serangga masih menjadi sumber makanan manusia. Beberapa jenis serangga bahkan menjadi bahan dasar pembuatan obat-obatan tertentu. Ini yang kita cari. Susah ya nyarinya binatang sekecil ini, tapi rumahnya jauh gitu di dalam tanah. Jadi kalau misalnya kita lihat di permukaan, ketutup-tutup rumput tuh dia ada lubang mungkin sebesar kelingking gini, jauh ke dalam. Nah kalau misalnya ada lubang itu dikorek terus sampai ketemu. Nah yang kita cari ini namanya jangkrik kalung. Jangkrik atau cengkrik adalah serangga dalam keluarga Grylidae yang berkerabat dekat dengan belalang. Binatang omnivora ini dikenal dengan suara sang jantannya yang nyaring. Di negara-negara tropis terdapat sekitar 1000 spesies jangkrik. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 100 jenis spesies. Hampir pasti kalau misalnya lubang yang di depannya itu ada rumput, mau itu segar atau sudah layu, nah itu sudah pasti jangkrik karena dia memang makan, nah dia tinggal di dalam mulut lubangnya itu. Jadi justru lebih hati-hati kalau misalnya ketemu lubang dan itu bersih, tidak ada apa-apa. Itu biasanya kalajengking dan yang lain-lain. Nah. Maaf ya ibu, bapak. Nah kalau yang tadi kan kita dapat dalam satu lubang satu, tapi ada juga yang dua ya. Nah ini jantan betina yang saya pegang nih betinanya. Ini sayapnya dia. Tuh kan kusut. Kelihatan kan bedanya, yang ini jantan, yang ini betina. Selain sayap yang membedakan jantan betina, nah betina ada ininya nih. Tuh. Ini tempat untuk telur-telurnya lewat. Habitat jangkrik berada di daerah dengan tanah gembur bersuhu 20-30 derajat Celcius. Karena makanan favorit jangkrik adalah rerumputan lunak jenis lumuran yang tumbuh di tanah subur. Nah ini ada satu cara kalau misalnya kita nggak yakin ini lubang isinya apa. Kok yang ini gede? Apa ini di sini bilangnya? Gangsir. Jangkrik yang lebih besar. Di Indonesia, budidaya jangkrik marak sejak tahun 1998. Pasar pakan ternak dan pangan alternatif yang membuat maraknya budidaya jangkrik. Nah ini feeding time, waktunya makan. Yang dikasih makan ini jangkrik usia 2 minggu ya? Iya, 2 minggu. Wilih, kayak lalat nih. Nah, ini memang pakainya 4 telur. Iya, 4 telur bang. Nih jadi seakan-akan ini rumahnya ya? Iya, rumahnya. Nah, makannya dalam 1 hari 2 kali. Yang kalau misalnya udah usia 2 minggu ini makannya dedak sama kates, pepaya muda. Pada budidaya jangkrik, pengaturan pakan menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Ini jika peternak ingin berhasil dan meraih panenan yang maksimal. Pengaturan pakan dilakukan terutama untuk mempercepat pertumbuhan dan agar tidak merubah karakter jangkrik menjadi kanibal atau predator bagi sesamanya. Kates ini jadi kayak minumnya ya mas ya? Iya. Air minumnya ya. Desa Kebun Duren di daerah Blitar menjadi contoh desa budidaya jangkrik yang berhasil. Jangkrik malah mampu mengangkat perekonomian warga karena harga yang menjanjikan. Siklus hidup jangkrik betina adalah 3 bulan, sementara jangkrik jantan kurang dari 3 bulan. Setiap jangkrik betina mampu menghasilkan telur sebanyak 500 telur lebih. Telur adalah komoditas utama dari budidaya jangkrik. Telur banyak diperdagangkan memenuhi kebutuhan peternak lain untuk kembali dipijahkan. Memang diperlukan perlakuan khusus agar dapat memanen telur ini secara maksimal. Misalnya saja penyiapan media bertelur yang tepat. Nah jadi lucu nih kalau misalnya dia sudah kawin, selesai kawin di sini dia akan lari ke pasir karena pasir itu lebih adem ya, lebih dingin. Iya, lebih dingin. Bertelurnya di situ. Iya.
telur jangkrik ternyata bentuknya seperti ini. Lihat. Kayak beras loh. Kayak beras, kayak wijen, kayak kelapa parut. Nah tuh. Kayak gini bentuknya. Nah ini biasanya kalau misalnya sudah disaring seperti ini, sudah bersih dari pasirnya, nanti akan dikeringkan ya Pak? Dikeringkan. Bayangin, ini jutaan kali ya? Jutaan. Juta nih telurnya nih, lihat. Apa semuanya bisa berkembang biak nggak dong ya? 50% ya mungkin yang hidup? Yang Dari telur? nggak ada bunyinya berarti itu yang nggak bisa. Kosong? Oke. Nah ini jangkrik yang sudah siap dipanen usia 40 hari. Ya ampun, ini banyak banget ya Allah. Nah lihat, makanannya juga udah berubah kan? Masih tetap ada dedak juga, tapi dia sudah nggak pakai ke atas lagi. Ini pakai daun kadang-kadang, kalau kata Pak Muslim tadi daun pepaya dia mau. Terus rumput juga dia mau, lihat. Ya Allah, ini pada nyangkut-nyangkut di sini nih, lihat. Ya Allah, banyak banget. Nah ini kita intip sebentar, nah sebentar lagi ini dibuka semuanya, kita panen. Mau nggak Mike? Hasil utama budidaya jangkrik adalah jangkrik telondo atau jangkrik remaja yang berusia kurang dari 3 bulan. Yaitu jangkrik muda yang belum memiliki sayap. Ini menjadi komoditas penting untuk memenuhi pasar pakan ikan dan pakan ternak burung. Panen biasanya dilakukan saat hari sedang teduh, mengingat jangkrik gampang mati jika terkena panas yang terlalu tinggi. Ini ada satu budidaya yang sukses banget kalau menurut saya. Gila hasilnya. Satu box nih ada kali ratusan juta. Ya Allah banyaknya. Jangkrik sangat berguna bagi tubuh manusia, terutama untuk pembentukan sel baru dan antioksidan. Gizi jangkrik juga lebih tinggi, 3 kali lipat dari ayam, tempe, dan udang. Baik, kita coba.